Untuk Bapak Ibu, untuk fitur-fitur di BCA kan itu memang selalu kita update ya. Mungkin ada beberapa fitur yang memang masih baru dan masih belum familiar. Itu dari teman-teman international banking dan treasury bersedia untuk memberikan PPT dan juga bantuan lebih lanjut. Apabila Bapak Ibu ingin dijelaskan lebih lanjut, bisa berupa presentasi via Zoom ataupun nanti guidance dalam bentuk lain. Untuk pertanyaannya jika masih ada, silakan di input di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk Bu Elsa, Ibu Novita untuk pemaparannya pada sesi 1. Kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua ini kurang lebih akan membahas mengenai foreign trade, ekspor impor dan juga LC teknisnya. Nah, sesi 2 ini akan dibawakan oleh Bapak Bernard dari Divisi International Banking. Untuk Pak Bernard, saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Michael. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Bernard Alexander dari Divisi International Banking. Jadi masih sama ya, satu divisi dengan Ibu Novita. Cuman berbedanya kita ini beda bagian ya. Jadi kalau Bu Novita menangani untuk transaksi remittance, sedangkan untuk saya menangani transaksi trade. Mungkin pertama-tama saya ingin say thank you juga ya untuk Pak Anwari dan juga tim dari BCA Wahid Hashim yang telah membantu untuk menyelenggarakan gathering ini. Dan terima kasih juga untuk para nasabah KCU Wahid Hashim yang telah meluangkan waktu nih untuk menghadiri gathering ini. Nah, saya akan izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat produk trade yang ada di BCA. Saya akan menjelaskan dulu, sebenarnya dalam transaksi jual beli, apalagi dalam transaksi internasional, sebetulnya cara pembayaran itu seperti apa aja sih? Kalau kayak tadi kan dari Bu Elsa sudah jelasin nih apa perihal kurs-kurs yang ada di BCA, kemudian dari Bu Novita juga sudah jelaskan cara-cara pembayaran atau pengiriman falasnya seperti apa. Nah, jadi sebetulnya metode pembayaran atau terms of payment yang sering dilakukan itu, yang paling umum adalah pastinya TT, di mana kita mentransfer dananya itu langsung kepada si penjual. Nah, untuk jenis yang pertama itu kita sebut sebagai advance payment. Sesuai dengan namanya, berarti di sini kita selaku importer atau pembeli, kita mentransfer dulu dananya kepada si penjual sebelum barangnya dikirimkan. Nah, tipe yang kedua, itu kebalikannya. Kita sebut dengan nama open account, di mana kita sebagai pembeli, kita nih minta si penjual atau si supplier itu kirimin dong barangnya terlebih dahulu ke kita, nanti setelah kita terima, baru kita bayar dananya. Nah, jika posisinya kita sebagai penjual, pasti kita maunya itu advance payment ya, Bapak Ibu ya. Kita pasti mau terima duitnya terlebih dahulu. Tapi kalau kita sebagai pembeli, justru kebalikannya, kita pasti maunya terima barangnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita pastinya takut nih, waduh kira-kira ini nanti pembelinya beneran bayar nggak nih? Ini kira-kira nanti si penjualnya kirimin barangnya sesuai dengan pesanan saya nggak nih? Nah, jadi di sini kita lihat ada tingkat resiko yang sangat berbeda. Jadi advance payment itu sangat beresiko untuk importir dan open account itu sangat beresiko untuk eksportir atau penjual. Nah, kalau pembeli sama penjualnya sama-sama ngotot, waduh, nggak akan bisa transaksi dong, tidak akan bisa berjalan dong transaksi jual beli secara internasional. Makanya ada dua produk bank yang sekiranya ini nanti bisa menjadi penengah nih untuk Bapak Ibu jika memang nanti ketemu supplier yang baru atau ketemu buyer baru dan masih ragu untuk transaksi, Bapak Ibu bisa menggunakan dua produk ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kita sebut dengan documentary collection atau sering disingkat DOCOL, atau mungkin kalau orang luar itu suka sebutnya cash against documents atau documents against payment. Apapun itu sebutannya, sebetulnya itu jatuhnya ke dalam jenis transaksi documentary collection. Yang artinya itu adalah nantinya ketika penagihan itu akan melibatkan pihak bank. Jadi pihak pembeli dan penjual tidak hanya bertransaksi berdua aja, tetapi akan melibatkan pihak bank sebagai perantaranya. Kemudian produk yang kedua, itu ada yang kita sebut dengan letter of credit atau LC. Atau versi lokalnya itu mungkin Bapak Ibu sering dengar SKBDN ya, surat kredit berdokumen dalam negeri. Nah, jadi sebetulnya LC atau SKBDN ini apa sih? Ini mirip dengan documentary collection, di mana nanti pihak bank itu akan menjadi penengah ya, akan menjadi perantara antara pembeli dan penjual, tetapi berbedanya untuk LC atau SKBDN ini, adanya janji bayar dari bank penerbit LC. Yang artinya bank penerbit LC ini akan memberikan janji bayar kepada si supplier, bahwa si supplier pasti akan mendapatkan pembayaran
dari bank selama si supplier itu bisa melakukan penagihan dengan dokumen yang sesuai atau sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam LC. Jadi dua produk ini akan kita bahas ya. Nah, pertama kita akan lihat dulu skema dari transaksi documentary collection supaya Bapak Ibu lebih ada gambaran. Nah, jadi di sini kita lihat ya di pojok kiri bawah itu ada drawee atau buyer atau importir. Dan di pojok kanan bawah ada pihak seller atau penjual. Kalau transaksi TT, pastinya kan pertama-tama setelah sales kontrak, ya udah barangnya langsung dikirim sama si penjual, kemudian si pembelinya bayar. Biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan langsung TT nih, transfer. Nah, tapi kalau dalam transaksi documentary collection, nantinya itu dokumen ekspor atau dokumen importnya Bapak Ibu itu akan dititipkan melalui bank. Jadi akan dititipkan melalui banknya mereka, dan nanti ketika sampai di BCA, baru kita akan tagihkan kepada Bapak Ibu. Nah, setelah dokumen sudah dibayar, sudah dilunasi, baru dokumen bisa kita serahkan ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu clearance barang di pelabuhan. Nah, setelah itu barulah pembayaran akan diteruskan kepada pihak penjual. Nah, apa bedanya Pak documentary collection dengan TT ini? Perbedaan utamanya adalah di arus dokumen, di poin nomor 3. Jadi kalau dalam transaksi TT itu dokumennya ini kan dari si supplier atau penjual dikirimkan langsung ya. Dari penjual ini dikirimkan langsung ke si pembeli. Sedangkan di sini Bapak Ibu lihat arus dokumennya itu dititipkan dulu melalui bank. Jadi kita ambil contoh, misalnya di sini pembelinya ini saya nih, atas nama Bernard, saya menggunakan BCA, saya rencana mau import sepeda. Kita ambil contoh misalnya dari Pak Michael di Singapura. Nah, jadi contoh misalnya Pak Michael nih ya, sebagai penjual, menggunakan banknya dia yang di Singapura. Nanti setelah sales kontrak, setelah barang dikirim oleh Pak Michael dari Singapura, dokumennya itu seperti invoice, BL, packing list, itu tidak dikirimkan langsung ke saya. Tetapi Pak Michael titipkan ke banknya yang di Singapura, untuk nanti bank yang di Singapura kirimkan ke BCA. Nah, setelah BCA terima dokumennya, kita akan infokan ke saya nih, Pak Bernard nih dokumennya udah nyampe nih. Akan diinfokan di poin nomor 6, silakan tebus, silakan bayar. Nah, setelah saya bayar di poin nomor 5, baru dokumen bisa dikasih, dan saya bisa ambil barang di Tanjung Priuk. Nah, kenapa ini lebih aman dibandingkan TT? Karena di sini ketika kita sebagai pembeli, kita tidak perlu takut dana kita itu sudah ditransfer, tapi ternyata si penjual tidak kirim barang. Karena di sini ketika BCA infokan sudah ada dokumen yang datang, berarti memang sudah ada dokumen import nih dari si supplier. Nah, jadi nanti kita tinggal tebus saja dokumennya, dan dokumennya itu akan diserahkan oleh BCA kepada nasabah. Nah, tapi kalau posisinya Bapak Ibu sebagai penjual, sebagai eksportir, apakah transaksi dengan skema ini cukup oke atau cukup aman? Menurut saya ini sedikit lebih aman ya dibandingkan TT. Kenapa? Karena meskipun kita kirim barang duluan di sini di poin nomor 2, tetapi setidaknya dokumen ekspornya kita ini masih ditahan oleh pihak bank di luar negeri. Karena memang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan instruksi yang kita berikan, bank di luar negeri itu tidak boleh kasih dokumen sebelum adanya payment. Nah, jadi meskipun kita udah kirim barang, tapi kita tahu at least si pembeli ini di luar negeri nggak bisa ngambil barangnya sebelum melakukan payment. Jadi kalau dia mau ambil barangnya, dia harus bayar dulu. Kurang lebih seperti ini skema transaksi menggunakan documentary collection. Nah, sekarang kita akan lihat skema transaksi menggunakan LC, atau Letter of Credit atau SKBDN. Nah, secara umum, untuk transaksi LC atau SKBDN itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu disebut sebagai Site LC, dan yang kedua disebut sebagai Usance LC. Apa sih Pak Bernard perbedaannya? Basically ini perbedaannya hanya di tenornya saja. Jadi contoh untuk Site LC ini merupakan LC yang dicairkan pada saat dokumen diajukan ke bank pembuka. Maksudnya ini seperti apa? Ini artinya tidak ada tenor. Jadi bisa dibilang ini transaksinya cash. Nah, kemudian untuk usance LC, barulah ini jenis LC yang dicairkan itu nanti pada saat jatuh tempo. Karena misalnya saya dan Pak Stefano ini udah sering transaksi, saya minta keringanan Pak Stefano, boleh nggak bayarnya mundur? Misalnya 90 hari dari tanggal BL, atau 180 hari dari tanggal invoice. Nah, kalau memang Pak Stefano oke, ya udah saya terbitkannya LC usance, di mana nanti saya bayarnya itu boleh mundur. Tapi kalau nggak boleh mundur, itu masuknya ke dalam jenis site LC. Nah, untuk skema site LC itu sendiri seperti apa?
Skemanya itu masih mirip ya dengan documentary collection, di mana akan melibatkan 4 pihak. Jadi di sini ada buyer, ada seller, dan ada masing-masing bank. Contoh misalnya BCA dan juga bank di Singapura. Nah, pertama itu masih sama ya, seperti transaksi pada umumnya, pasti itu sales contract dulu. Pasti kita ada nego-nego dulu nih, ngobrol dulu dengan si penjual, nanti harga barangnya berapa, kemudian cara pembayarannya seperti apa, itu pasti kita sudah diskusikan. Nah, tapi kalau kayak tadi documentary collection, sehabis sales contract kan si penjual langsung kirim barang. Nah, untuk LC itu first step-nya dari pembeli dulu. Jadi si penjual ini belum kirim barang, tetapi kita selaku pembeli ini wajib menerbitkan LC-nya terlebih dahulu. Jadi contoh di sini saya ngajuin nih penerbitan LC ke BCA, dan BCA akan menerbitkan LC tersebut ke Singapura, kepada banknya si supplier. Nah, setelah si supplier terima LC dari banknya, barulah dia merasa, oke, ini sudah ada janji bayar nih dari BCA, saya nggak perlu takut untuk kirim barang. Barulah mereka akan kirim barangnya ke Indonesia, dan nanti dokumen transaksinya, invoice, BL, dan lain-lain, mereka titipkan lagi ke bank yang di Singapura, untuk nanti ditagihkan ke BCA. Nah, berbeda dengan documentary collection, kalau documentary collection kan tidak ada janji bayar, yang artinya ya udah ketika BCA terima dokumennya, BCA tagihin ke saya, ini Pak Bernard dokumen udah datang, silakan bayar. Nah, tapi kalau untuk LC, karena ada janji bayar, maka BCA akan cek dulu nih, apakah dokumen yang BCA terima di poin nomor 7 sudah sesuai dengan LC yang kita terbitkan di poin nomor 3. Jika memang sudah sesuai, nantinya BCA akan langsung melakukan pembayaran, meskipun saya selaku pembeli belum bayar ke BCA. Nah, jadi disinilah benefit transaksi menggunakan LC untuk eksportir. Jadi eksportir nggak perlu tahu nih, apakah saya selaku pembeli bisa bayar atau enggak, dari eksportir nggak peduli. Yang penting nanti BCA yang akan bayar. Nah, tapi yang perlu diperhatikan untuk janji bayar ini sifatnya bersyarat ya, Bapak Ibu. Yang artinya nanti ketika dokumen yang BCA terima di poin nomor 7 ternyata ada kesalahan tidak sesuai dengan LC di poin nomor 3, maka janji bayar dari BCA ini gugur. BCA tidak akan bayar ke luar negeri. Kita akan tanyakan dulu nih ke nasabah selaku pembeli, Pak Bernard, nih dokumen dari Singapura ada penyimpangan nih, misalnya invoice-nya kurang, atau packing list-nya kurang, atau ada sertifikat yang kurang, Pak Bernard mau terima atau enggak? Nah, kalau saya ngerasa ya udahlah nggak fatal, saya mau terima, ya udah saya tinggal bayar di poin nomor 10, saya dapat dokumennya dan pembayaran akan diteruskan. Seperti di poin nomor 8 dan 9. Tapi kalau ternyata saya ngerasa, wah ini kayaknya kesalahannya fatal nih, saya nggak mau terima dokumennya, maka poin nomor 10, 11, 8, dan 9 ini tidak akan terjadi. Yang artinya kita akan tolak dokumen dari mereka. Nah, tapi di satu sisi ini juga LC ini cukup adil untuk pembeli. Kalau memang pembeli nggak mau terima, ya udah dokumennya kita nggak akan kasih. Pembeli ini nggak bisa ngomong kayak, BCA saya mau lihat dulu dong dokumennya, saya ambil dulu, nanti saya lihat dulu barangnya, saya pakai dulu, kalau memang saya puas, saya baru bayar, itu nggak bisa. Jadi, meskipun terjadi tolak bayar, tetapi pihak buyer masih tidak berhak untuk mengambil dokumen. Jadi kita akan kembalikan lagi dokumennya kepada si Singapura, ke supplier. Kita menolak tagihan dari mereka. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan untuk side LC ini merupakan janji bayar ya, janji bayar yang bersyarat. Dengan syarat dokumennya itu harus clean, tidak boleh ada penyimpangan. Jika memang dokumennya perfect, maka BCA akan bayar. Nah, sekarang kita akan lihat skema di mana transaksi ini yang kita sebut usance LC. Jadi ada tenor. Jadi pada saat sales contract ini, ketika saya dan si supplier itu ngobrol nih, kita deal-dealan, si supplier sudah bilang, yaudah Pak Bernard boleh bayar misalnya 180 hari dari tanggal invoice. Karena kita udah sering transaksi, yaudah deh boleh bayarnya mundur. Nah, jadi nanti pada saat saya terbitkan LC, di LC-nya itu saya langsung tulis nih, tenor LC-nya adalah 180 hari dari tanggal invoice. Nah, jadi nanti step awalnya masih sama ya, LC diterbitkan, kemudian nanti si penjual terima LC, kemudian barang akan dikirimkan dari Singapura ke Indonesia. Kemudian dokumen penagihan dititipkan lagi ke bank di Singapura untuk ditagihkan ke BCA. Nah, setelah BCA terima dokumen dari Singapura, karena kita tahu, oh oke nih Pak Bernard request-nya LC-nya 180 hari dari tanggal invoice. Maka ketika BCA cek dokumennya, dan ternyata dokumennya semuanya clean, perfect, BCA pun juga belum melakukan pembayaran. Karena memang ini masih haknya kita selaku pembeli untuk bayarnya mundur. Jadi di sini BCA cuma mengirimkan akseptasi atau berita aja
ke Singapura yang menyatakan bahwa oke nih dokumennya clean, BCA janji bayar, tapi 6 bulan lagi ya, contoh misalnya tanggal 15 Maret 2022 contohnya. Jadi di sini kita belum bayar, belum ada dana yang ditransfer ke Singapura. Hanya message saja, hanya informasi aja, janji bayar aja. Nah, nanti dari sisi saya, selaku pembeli ke BCA pun juga sama. BCA nggak bisa nagih ke saya untuk lunasin tagihannya, karena kan ya memang ini hak saya. Saya yang dapat hak dari penjual boleh bayarnya mundur. Jadi ketika saya mau ngambil dokumen import pun, saya cukup tanda tangan surat akseptasi atau promissory notes, yang isinya pun juga sama. Saya selaku Direktur PT Maju Mundur berjanji bayar kepada BCA tanggal 15 Maret 2022. Nah, jadi saya cukup tanda tangan surat itu aja, nanti dokumen akan diserahkan oleh BCA dan saya sudah bisa ngambil barang di pelabuhan. Nah, nanti pada saat jatuh tempo gimana? Apakah saya wajib bayar? Pastinya saya wajib bayar ya, karena saya sudah tanda tangan surat akseptasi tersebut. Jadi ketika nanti 180 hari sudah berlalu, sudah bulan Maret, saya wajib bayar ke BCA di poin nomor 11, dan nanti BCA akan teruskan pembayarannya ke Singapura di poin nomor 12 dan 13. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, gimana kalau ternyata pada saat saya jatuh tempo nih, ternyata saya nggak bisa bayar nih, ternyata pembeli saya nggak bisa bayar. Apa yang akan BCA lakukan? Apakah BCA akan tetap bayar ke luar negeri? Jawabannya iya. Jadi di sini, di poin nomor 12 ini, akan tetap BCA lakukan. Meskipun saya selaku pembeli gagal bayar ke BCA, karena memang LC ini merupakan janji bayarnya dari BCA ke penjual, bukan dari pembeli ke penjual ya, melainkan dari BCA selaku bank penerbit LC kepada penjual. Loh Pak Bernard, kok BCA mau sih talangin nasabah? Kenapa? Karena sebetulnya pada saat nasabah di sini mengajukan LC di poin nomor 2, di sini sudah ada perjanjian ya antara BCA dan juga nasabah. Jadi sebetulnya nanti ketika mengajukan LC, kita sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi di sini janji bayar akan tetap kita laksanakan ke luar negeri. Jadi benefitnya apa sih menggunakan LC? Kalau dari sisi pembeli, menggunakan LC ini benefitnya adalah, yang pertama, daripada kita harus transfer ke luar negeri, ke supplier yang baru, kita takut, lebih baik kita tawarkan LC. Supaya nanti ketika dokumennya datang, kita sudah tahu, oke, ini dokumennya sudah sesuai dengan LC. Setidaknya mengurangi potensi di mana si supplier itu tidak kirim barang. Jadi dananya dibawa kabur. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang Bapak Ibu sebenarnya sudah kenal dengan si supplier, selama ini transaksinya TT, LC ini juga bisa dijadikan bargaining power untuk minta tenor nih. Saya selama ini bayar cash ke Bapak, boleh nggak nih Pak, saya bayarnya dikasih tempo, boleh mundur 90 hari, nanti saya kasih LC. Jadi kan si supplier juga enak nih, meskipun dia ngasih tenor, tapi dia ada pegangan. Dia pasti dapat pembayaran pada saat jatuh tempo. Jadi meskipun suppliernya sudah kenal, sebetulnya ada manfaatnya juga ya menggunakan LC. Itu dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual, apa sih manfaatnya Pak Bernard? Nah, kalau dari sisi penjual, pastinya yang paling aman itu sudah jelas advance payment. Kita terima TT di awal sebelum barang dikirim, itu sudah pasti paling aman, tidak bisa dikalahin. Nah, tapi daripada kita kirim barang duluan, lebih baik kita minta LC. Meskipun dananya belum kita terima, tetapi at least janji bayarnya kita sudah ada. Jadi kita tinggal kirim barang dan melakukan penagihan sesuai dengan LC, maka kita akan mendapatkan pembayaran dari banknya, bukan dari buyer. Jadi terlepas dari kondisi buyer bisa bayar atau tidak, kita nggak peduli. Pokoknya kita dapat pembayaran dari issuing bank atau bank penerbit LC. Nah, benefit berikutnya untuk sisi penjual atau eksportir tuh apa sih dengan transaksi menggunakan LC ini? Nah, jadi untuk transaksi LC dari sisi penjual atau eksportir, ada satu fasilitas yang kita sebut dengan diskonto LC. Ini maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi pada saat sales kontrak, contoh misalnya nih ya, saya sebagai penjual, saya ngasih tenor ke Pak Michael 180 hari dari tanggal invoice. Artinya kan saya yang ngasih tenor, ya saya yang rela untuk dihutangin ya, dibayarnya mundur. Nah, ketika Pak Michael sudah terbitin LC dari luar negeri, misalnya dari Amerika, LC sudah masuk ke BCA dan saya sudah kirim barang, saya sudah tagih dokumennya, ternyata saya ngerasa, waduh, kayaknya salah nih perhitungan saya nih. Saya udah ngasih tenor, tapi kok kayaknya saya butuh dana ya untuk bisnis yang lain. Nah, saya bisa mengajukan diskonto ke BCA, di mana nantinya BCA kita akan bantu Bapak Ibu nih, kita akan support, kita bisa talangin dulu. Jadi nanti ketika saya nih submit dokumen,
ke BCA cek dokumennya oke, semua tidak ada yang penyimpangan atau tidak ada yang salah, dan saya sudah punya fasilitas diskonto dari BCA Wahid, BCA bisa langsung mengkreditkan dananya ke Bapak Ibu nih, selaku eksportir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu pembayaran dari si buyer di luar negeri. Tidak perlu nunggu 180 hari. Kita akan langsung kreditkan dananya di hari yang sama, jika memang sebelum cut-off time ya. Nah, nanti baru di belakangnya BCA yang akan nunggu. BCA yang akan kirim dokumennya ke luar negeri, BCA yang terima akseptasi, dan BCA yang akan terima pembayarannya itu pada saat jatuh tempo, di tanggal di poin nomor 13. Contohnya, misalnya di poin nomor 6, itu kita submit dokumen misalnya tanggal 1 Januari. Sebetulnya jatuh tempo invoice atau LC-nya kita itu tanggal 15 Juli. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa terima pembayarannya di bulan Januari nih. Sedangkan BCA baru terima pembayaran dari luar negeri di bulan Juli, di poin nomor 13. Jadi Bapak Ibu nggak usah nunggu 180 hari. Nah, ini salah satu benefit ya menggunakan LC untuk transaksi penjualan atau ekspor. Mungkin sampai sini dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk skema documentary collection dan juga LC. Nanti kalau ada bisa langsung di kolom chat atau open mic aja ya. Nah, kemudian untuk persyaratan, oke Pak Bernard, saya tertarik nih untuk transaksi menggunakan LC atau juga documentary collection. Syaratnya apa aja sih? Sebetulnya syaratnya hanya 5 ini aja ya, atau bahkan kurang. Jadi syarat yang pertama, apapun itu jenis transaksinya, pasti Bapak Ibu wajib mempunyai rekening giro. Karena nanti untuk semua pendebitan biaya dan juga pengkreditan kita akan proses di rekening giro. Jadi tidak bisa menggunakan rekening tahapan atau THK, itu tidak bisa. Dan yang syarat kedua, kita pasti akan minta dokumen-dokumen legalitas dari PT atau badan usahanya Bapak Ibu ya, mulai dari akte, SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain. Kemudian yang syarat ketiga, jika memang Bapak Ibu selaku importir dan memang transaksinya itu untuk import, kita akan minta izin import atau NIB-nya. Pastinya transaksi LC-nya nanti hanya boleh untuk transaksi import barang yang sesuai dengan API atau NIB. Jadi kalau memang izin usahanya untuk import mesin, untuk import electrical equipment, ya pastinya nggak boleh ya import masker, mumpung demand-nya lagi banyak. Nah, kemudian yang ketiga, untuk transaksi import LC, pasti kita akan minta Bapak Ibu fasilitas ya. Jadi perlu mendapatkan fasilitas LC atau SKBDN dari BCA White Hashim. Dan yang terakhir, mata uangnya dilayani di BCA. Jadi sebetulnya syaratnya ini aja sih, sangat simpel. Oke, dari saya sebetulnya itu saja untuk materinya, cukup simpel ya. Ini ada kontak saya juga, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut di luar sesi ini, bisa langsung kontak ke saya aja. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya-jawab ya, Pak Michael. Oke, thank you.